Halo semuanya, kembali lagi di Tektok Fact bersama saya Dr. Hewan Putri Aisyah Hanifah. dan saya Dr. Hewan Syahila Eka Putri. Oke, jadi hari ini kita mau bahas apa nih, Dok? Kisah mengharukan tentang hewan, mengharukan banget. Miau 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 miau. Oke, dokter mungkin nggak asing tentang Hachiko. Hachiko ini yang di Jepang, anjing di Jepang ya. Yang punya seorang profesor yang menunggu si profesor itu untuk pulang selama 9 tahun, 9 bulan dan 15 hari. Sedih banget, Dok. Ya, Nah, tahu. selain si Hachiko, Dok, di Skotlandia ada seekor anjing namanya Bobby, Dok. Oh iya. Nah, si Bobby ini punya ownernya namanya John Gray. Nah, si John Gray ini seorang pekerja. Nah, si Bobby ini setiap hari ikut si John Gray ini ke tempat kerjanya. Nah, mengikuti rutinitasnya. Benar rutinitasnya. Di tahun 1958 si John Gray ini meninggal, Dok. Dan si Bobby ini kan nggak tahu kemana. Jadi si Bobby ini menunggu di makam si John Gray itu selama 14 tahun, Dok. Ya ampun. Jadi banyak orang yang kayak ngelihat itu jadi dikasih makan. Nah, setelah 15 tahun kemudian si Bobby ini ditemukan meninggal nggak jauh dari makamnya si John Gray, Dari tuannya. Dan dimakamkan di dekat situ juga. Sangat sedih. Lalu Sedih. dokter ada itu lagi nggak? Ya, kalau dari saya tuh pernah baca cerita tentang simpanse yang bernama Binti Jua. Binti Jua. Jadi simpanse Binti Jua itu berusia 8 tahun pada tahun 1996. Dia itu merupakan simpanse peliharaannya kebun binatang di Amerika, Illinois. Jadi pada suatu hari ada anak kecil laki-laki kalau nggak salah berusia 3 tahun yang jatuh masuk ke dalam kandang simpanse itu. Nah, si simpanse Binti Jua ini dia mendekati anak itu dan dia menarik anak itu bukan untuk menyerang, padahal itu bukan perilaku yang normalnya simpanse. gitu. Jadi banyak orang udah khawatir, ternyata dia mendekati terus dia membawa anak itu ke tempat yang lain, kemudian dia bersihkan lukanya kayak gitu, dan itu menjadi sorotan media juga bahwa sebenarnya hewan itu juga punya rasa empati gitu, rasa peduli. Cukup mengharukan juga sih. Kalau kisah yang selanjutnya itu saya pernah mungkin dokter juga tahu ya berita tentang yang anak gajah tertabrak di Malaysia. Benar. Itu kejadiannya pada 11 Mei kalau nggak salah ya, 2025. Baru banget ya, Dok. Tahun ini banget. Iya, tahun ini. Jadi anaknya itu tertabrak. Kronologinya mungkin ya kita udah tahu, tapi yang bikin mengharukan itu jadi selama masa evakuasi kurang lebih menghabiskan waktu 5-6 jam itu si induk dari anak gajah yang tertabrak itu dia berdiri nggak berpindah tempat gitu. Jadi dia nungguin sampai proses evakuasinya selesai. Bahkan pas anak gajah itu sudah dimasukkan ke dalam truk, dia itu menaruh kepalanya gitu loh di truk box itu, kayak dia nangis. Mungkin ada beberapa netizen yang berkomen mungkin dia sedang berusaha untuk membangunkan anaknya lagi kayak gitu. Jadi hewan itu juga bisa merasakan kesedihan ya, apalagi gajah itu kan dia sekali hamil masa kebuntingannya itu sampai 2 tahun. Iya, 2 tahun. Jadi ketika dia kehilangan bisa dibayangkan kesedihannya seperti apa gitu. ya. Terus dari dokter ada cerita menyedihkan lagi nggak? Atau kisah cinta dokter mungkin mau diceritakan kan? Yang mengharukan, bukan menyedihkan, maaf. Mengharukan. Ada seekor anjing, Dok, di Uni Soviet. Oke. Tahun 2. Yang ini bukan Kisah cinta dokter ya? Bukan, Dok. Bukan ya? Bukan, Dok. Jangan dibahas ya, Oke. Yorobun. Itu sangat tragis sebenarnya. Enggak, bercanda. Nah, namanya itu Laika, Dok.
Oh, Laika. Laika itu seorang sorry dok. Selanjutnya dok, ini bukan kayak yang seperti kisah-kisah sebelumnya, tapi ini lebih berperan penting dalam penelitian luar angkasa. Pada tahun 1957, tepatnya tanggal 3 November, ada seekor anjing kecil di Rusia namanya Laika. Nah, si Laika ini kenapa dipilih untuk diterbangkan ke luar angkasa? Karena dia punya kayak adaptasi yang sangat bagus, dok. Yang adaptasi sangat bagus. Lalu dilatih dengan peralatan astronot gitu. Dan berhasil diterbangkan gitu kan. Okay. Namun 2 jam setelah penerbangan itu Laika ini tidak selamat. Karena mungkin yang pada tahun 1957 itu teknologinya belum secanggih sekarang, jadi mungkin ada kayak perubahan suhu yang terlalu drastis, itu kan bisa membuat stres dan kepanasan, itu juga bisa buat hewan ngedrop kan dok, itu berpengaruh. Jadi dari kasus si Laika ini, jadi membuka kayak peneliti untuk luar angkasa dok. Jadi berkontribusinya dalam bidang ilmu pengetahuan. Gitu. Keren juga si Laika. Thank you to Laika, love you. Apa gue injek aja ya kepalanya? Enggak deh, enggak. Oke, jadi teman-teman, berikut beberapa kisah inspiratif dan mengharukan tentang hewan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Kita akan bahas banyak lagi kisah-kisah inspiratif tentang hewan. Bye-bye.